عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. معاشر المسلمين jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Rasa syukur terpanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Tuhan yang telah memberikan kepada kita kekuatan untuk terus melangkah dan menyebarkan nilai-nilai kebaikan kepada alam semesta. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi akhir zaman, membawa kedamaian penuh cinta kasih, penyebar risalah rahmah bagi alam semesta. Beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Semoga kita menjadi hamba yang mendapatkan syafaatnya kelak di hari pembalasan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini segenap kaum muslimin di persada negeri menunaikan salat dan merayakan Idul Fitri dengan khusyuk dan penuh kepasrahan. Berupa takbir, tahlil, tahmid dan tasbih berkumandang di segenap cakrawala dengan segala kerendahan hati dan penuh pengharapan dan dari setiap insan beriman. Semoga semuanya berpusat dan bermuara sebagai wujud ibadah untuk mendekatkan diri kepada Zat Ilahi guna meraih ridha dan anugerah Allah yang Maha Penyayang dan Maha Bijaksana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang berbahagia. Adapun tema yang dapat diangkat dalam hari raya tahun ini adalah satu pemenang, dua orang pecundang. Hadirin jamaah Idul Fitri yang berbahagia. Di momen Idul Fitri ini semua umat Islam berkumpul di tempat-tempat ibadah untuk mensyukuri hari kemenangan. Setelah 1 bulan ditempa dengan pendidikan jasmani dan rohani, 1 bulan kita berperang melawan dahaga, melawan lapar. Setelah 1 bulan kita menyingkirkan rasa malas beribadah untuk melaksanakan qiyamul lail, yaitu salat tarawih. Setelah 1 bulan kita melawan rasa malas membaca Al-Quran untuk melaksanakan tadarus atau sekedar membaca Quran sendiri. Selama sebulan penuh kita berpuasa, ditutup disempurnakan dengan kewajiban zakat fitrah, yaitu setiap kita diwajibkan membersihkan jiwa dengan cara mengeluarkan zakat fitrah banyak 1 sok. Kalau dikonversi kepada kilogram adalah 2,5 sampai 3 kilogram atau 3,5 liter. Di hari ini
ada umat yang merasakan kegembiraan karena keluar sebagai pemenang. Menang dalam sebulan Ramadan karena telah melawan hawa nafsu, mampu menghindari maksiat. Menang melawan lapar dan dahaga di waktu siang. Mereka itulah yang kembali menjadi suci, baik jiwa maupun raganya. Inilah pemenang sejati pada hari ini. Di lain sisi ada umat Islam yang secara lahiriah merasakan kegembiraan. Ia ikut merayakan Idul Fitri bersama-sama dengan sukacita. Ia sholat Idul Fitri, ia beli pakaian baru, ia hiasi rumahnya dengan keindahan, ia sediakan panganan-panganan di hari raya. Namun sayang, seribu sayang, namun ternyata sejatinya ia adalah orang yang kalah dalam pertempuran. Sebab ia adalah orang yang tidak dapat melawan nafsu selama bulan Ramadan. Ia tidak dapat mencegah diri dari perbuatan maksiat. Ia tidak dapat menahan rasa haus dan dahaga di hari-hari bulan Ramadan. Ia berani melawan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pecundang, sebab ia kalah dalam pertempuran. Sama sekali tidak ada perjuangan dalam hari-hari di bulan Ramadan. Mereka inilah orang yang harus kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, dan harus segera menambal lubang-lubang telah ia buat selama bulan Ramadan. Inilah pecundang di hari raya. Waladima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salaha qabla ayyub faralah. Artinya, rugilah orang bulan Ramadan datang, kemudian selesai bulan Ramadan, dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah orang yang rugi saat hari raya menjelang dan Ramadan telah berlalu, namun ia tidak menikmati surga. Ia tidak menikmati surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasalnya ia adalah orang yang tidak dapat memanfaatkan momen perjumpaan bersama kedua orang tuanya. Di bulan Ramadan, di saat orang lain memperhatikan orang tuanya masing-masing, di bulan Ramadan, di saat orang lain memperhatikan orang tuanya, akan tetapi ia sendiri malah menyakiti kedua orang tuanya. Dengan cara ia biarkan orang tuanya sengsara, ia biarkan orang tuanya kesulitan sendiri, sementara ia sibuk memberi sedekah, bahkan hadiah kepada teman-temannya atau tetangga-tetangganya. Ia sibuk memuliakan orang lain, namun orang tuanya malah ia hinakan. Ia pandang dengan sebelah mata. Ia sibuk membahagiakan orang lain, namun orang tuanya sama sekali tak dihargainya. Ia sibuk mendengarkan perkataan orang lain. Ia sibuk mendengarkan nasihat pimpinan di mana ia bekerja, namun ia abaikan nasihat orang tuanya. Ia tidak mau mendengar, atau bahkan ia mendengar tapi tidak ia hiraukan. Ia sibuk tersenyum lebar saat bertemu dengan koleganya atau teman-temannya, namun bermuka masam saat bertemu kedua orang tuanya. Rupanya ia melupakan siapa yang melahirkannya, siapa yang membesarkannya, siapa yang mendidik dan menyayangi sehingga ia tumbuh dewasa, dan kini ia telah berhasil dan sukses. Ia bagaikan kacang lupa kulitnya. Selaras dengan sabda Nabi Muhammad SAW, Qala Jibril, ba'udaman adrakat wahil kibaru indahu aw ahadahuma falan yudkhilahul jannah ila taksiri haqqiha. Celakalah orang yang sempat hidup bersama kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, namun keduanya tidak bisa menjadi sebab masuknya ia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, dikarenakan ia lalai terhadap hak-hak kedua orang tuanya. Di momen yang baik ini, beruntunglah kalian yang masih memiliki orang tua, karena disitulah letak jalan kalian menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan diabaikan dan disia-siakan bila surga menjadi tujuan, namun sebaliknya, bila disia-siakan, maka nerakalah tempat yang pantas bagi kalian yang mengabaikan, yang menyia-nyiakan, yang membangkang terhadap kedua orang tua. Sebab Nabi SAW bersabda, "Ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain." Kerelaan Allah ada terletak pada kedua orang tua, dan kemurkaan Allah terletak pada kedua orang tua. Artinya, jika kedua orang tua ridha, maka Allah pun ridha. Namun jika orang tua tidak ridha, maka Allah pun tidak akan meridainya. Momen hari raya ini adalah momen terbaik untuk kita
saling bermaafan atas setiap kesalahan, baik yang terasa maupun yang tidak terasa. Terutama kepada kedua orang tua kita yang masih ada, kejarlah mereka, tertunduklah pada mereka, seraya bersimpuh memohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya dan pintu ridhonya. Alangkah bahagia pada saat orang tua mengatakan, anakku, ayah dan ibu ini memaafkan kesalahanmu serta ridho kepadamu. Biarlah engkau tidak mampu memberikan balasan apapun terhadap orang tuamu ini, ayah dan ibumu ini tidak menginginkan apa-apa darimu, nak. Ayah dan ibumu ini hanya melihatmu bahagia dan berdoa agar senantiasa kamu selalu dalam kebahagiaan, kesuksesan, serta selalu dalam lindungan Allah selama-lamanya. Itulah kalimat yang paling indah dalam kehidupan seorang anak. Kalimat itulah yang sejatinya kita butuhkan dari setiap orang tua untuk anak-anaknya. Dan kalimat itulah yang akan menyelamatkan kita dan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga pada hari ini kita termasuk orang yang menjadi pemenang, bukan orang yang menjadi pecundang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa ghafirudz dzunubi wal khati'at ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi a'azzu wa ajallu akbar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.